Dugaan kasus pelecehan yang terjadi di ajang Miss Universe Indonesia menghebohkan tanah air. Hari demi hari, satu persatu korban bermunculan mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi di momen body checking Miss Universe Indonesia. Wajarkah proses pengecekan anggota badan oleh orang-orang yang tak seharusnya terlibat di momen tersebut? Atau mungkinkah semuanya terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kontes kecantikan itu? Betul, iya pasti semua finalis merasakan itu semua body checking yang tidak ada di rundown gitu. Kita pun kaget gitu Kak. Kemudian kita juga diminta untuk hampir seluruh baju kita dibuka tanpa ada tenaga medis. Itu sebenarnya yang membuat saya kaget banget Kak gitu. Tapi untuk aku sendiri pribadi aku merasakannya tidak terlalu parah banget sih. Ada teman-teman aku emang dia merasa kayaknya parah banget nih, soalnya mereka emang ada yang terkena body shaming atau juga untuk banyak deh komen-komen oleh yang seharusnya tidak perlu untuk body checking dilakukan. Jadi yang aku sangat sayangkan adalah beberapa finalis ini merasa tertekan, hatinya pilu setiap kita minta ceritain gimana ceritanya selalu nangis sampai kondisi psikisnya pun agak terganggu gitu sih Kak. Seiring dengan hangatnya pemberitaan yang beredar, nama Chief Operating Officer Miss Universe Indonesia pun santer terdengar. Berdasarkan cerita dari beberapa korban, Safa diduga menjadi dalang utama body checking hingga memaksa para kontestan untuk membuka pakaian di hadapan orang-orang yang tak seharusnya berada di dalam ruangan. Wah itu kredit banget sih Kak. Jadi kita dikumpulkan di sebuah ballroom, kemudian ballroom itu ditutupi ada bilik kecil itu ditutupi kayak papan kayu dan juga banner, dan dalam situ rame banget, ada 2 LO, terus kemudian ada 1 dari pihak MUID-nya, kemudian juga ada 3 dari desainer cowok. Mereka laki-laki pada kodratnya itu yang buat saya juga kayak agak tidak enak deh kayaknya mau buka baju di sini gitu. Cuman karena kita berada di bawah tekanan, jadi semuanya kita mau melakukan hal itu. Begitu saya masuk, salah satu COO ini dia berkata, undress yourself. Undress yourself, COO-nya yang ngomong. Iya, jadi cewek apa cowok? Cewek. Jadi di dalam bilik itu terdapat 6 orang. Ada 2 cowoknya? diantaranya laki-laki dan 2 cowok, 4 perempuan. CEO-nya mengatakan undress yourself, ini cewek. Iya. Ya. Oke, dengan statement dia seperti itu, dia terkenal galak. Jadi semua finalis segan lah. Terkenal galak, siapa sebenarnya Safa At-Tamimi yang kini menjabat sebagai COO Miss Universe Indonesia? Berdasarkan sejumlah sumber yang beredar, Safa memiliki background karir di bidang pertambangan. Ia berasal dari Sulawesi Utara dan berdasarkan sejumlah unggahannya di media sosial, wanita tersebut terlihat akrab dengan beberapa selebritis, juga beberapa finalis Miss Universe dari luar negeri. Dengan posisi karirnya yang sudah terbilang bagus, ia justru salah langkah. Entah apa yang dipikirkan sebelumnya, sesi body checking yang harusnya berjalan normal itu justru berlanjut panjang hingga ke ranah hukum. Aku TV nggak ngeliat sih Kak, jujur, karena emang lagi di bawah tekan banget ya, jadi mataku nggak berani berpaling kemana-mana gitu. Tapi mungkin untuk di ballroom sih seharusnya ada ya CCTV di setiap sudutnya gitu. Kemudian untuk kamera sih jujur aku termasuk salah satu yang difoto sih Kak. Difoto. Oh enggak, kamera handphone biasa. Iya, kayak aku foto ya gitu. Ngomong gitu, iya, tapi aku foto ya tanpa concern gitu sih Kak. Nah, udah gitu kan saya disuruh puter, dia ngecek bagian belakang saya. Saya memiliki beberapa stretch mark. Terus dia bilang, oh bagian atas bening banget ya, tapi sayang bagian bawah buduk, ugly. Terus dari situ saya nyeletuk, it's genetic. Kamu bilang it's genetic. Terus saya bilang, I know. Entah apa yang sebenarnya dicari dari ajang kecantikan bergengsi dunia tersebut. Yang jelas, sesi body checking itu berubah menjadi mimpi buruk bagi sejumlah kontestan. Bukan sekedar body checking belaka, beberapa kontestan mendapat perlakuan buruk dengan kata-kata kasar yang sewajarnya tak harus diucapkan. Ada yang lebih parah, sampai she talk about her life, karena salah satu ini dia terbilang kurus, sampai mentalnya kena, sampai dibilangin, kamu tahu nggak, badan kamu sekurus ini, what you expect, you amount nothing. With this body, you're too skinny, you will not win. Kamu harus operasi atas, operasi bawah. Disuruh operasi? Jadi waktu itu kan kita sempat dikumpulin berlima. Dikumpulin berlima, lima korban ini. Nah, perempuan ini yang pertama dipanggil, teman saya ini. Ternyata COO ini sepertinya kesal, disangkanya teman saya ngadu. Jadi dia marah kayak, saya udah background check kamu, terus kamu
your value is nothing, after this you will be nobody. Sampai dikasih tahu sekasar itu. Tidak sesuai prosedur ya kalau menurut gue. Iya, dan masanya nggak sesuai prosedur kan? Nggak ada. Apa kita ada pigeon di Indonesia ada banyak kan? Banyak. Dan gue udah biasa bekerja sama dengan beauty pageant ini gitu. Dan hal seperti ini tuh termasuk bukan termasuk ya, ini paling memalukan menurut aku ya. Ini mencoreng beauty pageant karena nggak pernah ada sebuah organisasi menghina finalisnya sendiri. Which is sebenarnya kalau dia sudah masuk 30 besar, artinya dia adalah perempuan terpilih se-Indonesia, benar kan? Kenapa lu bisa menghina perempuan ini, menjatuhkan dia, kemudian ya pokoknya sampai kena mental, sampai dia nangis-nangis habis itu. Yeah. Pas gue turun dia lagi nangis. Kasar, sadis, dan tentu saja membunuh karakter, ucapan yang diduga dikeluarkan oleh COO Miss Universe tersebut tak layak didengar oleh siapapun. Harus seperti itukah seorang COO mengomentari tubuh kontestan utusan dari berbagai daerah di tanah air? Ya, untuk menanggapi ini pun aku sebenarnya juga masih ragu sih apakah benar yang melakukannya atau bukan gitu. Aku tidak bisa mengiyakan atau tidak bisa membilang tidak juga gitu Kak, karena sebenarnya untuk berita-berita viral ini aku tidak tahu nih kapasitas aku apakah itu benar beliau yang menyebarkan atau bukan gitu sih Kak. Cuman sih menurut aku overall dari acara MUID sendiri, acara tuh bagus banget, proper banget. Cuman mungkin dari kesalahan satu oknum ini jadi membuat nama MUID jadi nggak enak didengar di masyarakat. Lantas, bagaimana pula dengan ajang-ajang kecantikan lain yang pernah digelar di tanah air sebelumnya? Benarkah prosedur body checking adalah sebuah kewajiban untuk setiap kontestan yang akan melaju ke babak berikutnya? Enggak sih, nggak pernah ada body checking. Adanya body measurement, dan itu kayaknya emang umum ya dok. Ya, untuk fitting. Ya, untuk fitting. Ya, lingkar lengan, lingkar dada, lingkar pinggang, untuk keperluan nanti pakai gaunnya. Karena kan biasanya gaun di malam pina, kebaya di malam pina, itu kan memang dari panitia gitu. Tapi kan pemeriksaan badan itu dilakukan dari desainernya. Dari desainer, bukan di ruang bareng-bareng terbuka, ada kamera. Iya, nggak boleh dong. Ya, biasanya memang yang diukur juga kita tetap pakai pakaian. Dan yang diukur paling ya lingkar lengan segala macam ya, standar tukang jahit gitu. Dan memang nggak wajar sama sekali sih kalau sampai harus buka baju sama sekali seperti itu, ya udah pasti bukan udah melewati boundary dari setiap wanita.